Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Tiara dari kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi sosiologi yang berjudul integrasi dan reintegrasi. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Integrasi sosial. Pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Menurut William F. Ogburn dan Meyer Nimkov, syarat terwujudnya integrasi sosial adalah sebagai berikut. 1. Anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam hal-hal yang dilarang menurut kebudayaan. 3. Norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. 2. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi tertentu dalam masyarakat dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. 3. Integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Proses integrasi dapat dilihat melalui proses-proses berikut. 1. Proses interaksi. Proses interaksi merupakan proses paling awal untuk membangun suatu kerjasama dengan ditandai adanya kecenderungan positif yang dapat melahirkan aktivitas bersama. 2. Proses identifikasi. Proses interaksi dapat berlanjut menjadi proses identifikasi manakala masing-masing pihak dapat menerima dan memahami keberadaan pihak lain seutuhnya. Pada dasarnya, proses identifikasi adalah proses untuk memahami sifat dan keberadaan orang lain. 3. Kerjasama atau cooperation. Menurut Charles H. Collie mengatakan bahwa kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saatnya yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut melalui kerjasama. Kesadaran akan adanya kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna. 4. Proses akomodasi. Akomodasi sebenarnya merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tersebut kehilangan kepribadiannya. 5. Proses asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial dalam taraf kelanjutan yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. 6. Proses integrasi. Proses integrasi merupakan proses penyesuaian antara
antar unsur masyarakat yang berbeda sehingga membentuk suatu keserasian fungsi dalam kehidupan. Dalam integrasi sosial, terdapat kesamaan pola pikir, gerak langkah, tujuan, dan orientasi, serta keserasian fungsi dalam kehidupan. Adanya hal ini dapat mewujudkan keteraturan sosial dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses integrasi sosial adalah tercapainya suatu konsensus mengenai nilai-nilai dan norma sosial, norma-norma yang berlaku konsisten dan tidak berubah-ubah, adanya tujuan bersama yang hendak dicapai, anggotanya masyarakat merasa saling bergantung dalam mengisi kebutuhan-kebutuhannya, dilatar belakangi oleh adanya konflik dalam suatu kelompok. Integrasi sosial juga dapat terwujud karena adanya keteraturan sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keteraturan sosial antara lain pengendalian sosial dan wewenang, adat istiadat, norma, hukum, prestis, dan kepemimpinan. Reintegrasi sosial. Pengertian reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Proses ini bukanlah proses yang mudah. Proses ini cukup sulit dan memakan waktu yang lama. Disintegrasi atau disorganisasi adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam reintegrasi sosial, sarana mengendalikan konflik sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berkonflik dengan tujuan untuk menetralkan ketegangan yang timbul dari dampak konflik. Contohnya melalui kompromi atau perwakilan. Yang berkonflik melakukan perdamaian dan menyadari kesalahan-kesalahan tindakan yang telah diperbuatnya. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini adalah diharapkan mampu mendeskripsikan integrasi sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan. 2. Mendeskripsikan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Mengamati fakta, integrasi sosial. Pengertian integrasi sosial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan bahwa integrasi adalah pembauran suatu yang tertentu hingga menjadi sesuatu yang utuh dan bulat. Istilah pembauran tersebut mengandung arti masuk ke dalam, menyesuaikan, menyatu, atau melebur sehingga menjadi seperti satu. Dengan demikian integrasi merujuk pada masuk, menyesuaikan atau meleburnya dua atau lebih hal yang berbeda sehingga menjadi seperti satu. Dari uraian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem, nilai, dan norma. Menurut William F. Opgun dan Mayer Nimkov, syarat terwujudnya integrasi sosial adalah sebagai berikut. 1. Anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. 3. Norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Suatu integrasi sosial dapat berlangsung cepat atau lambat tergantung pada faktor-faktor berikut. 1. Homogenitas kelompok. 2. Besar kecilnya kelompok.
3. Mobilitas geografis. 4. Efektivitas komunikasi. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. 2. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. 3. Integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara koersif atau kekerasan. Proses integrasi dapat dilihat melalui proses-proses berikut. Asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walau terkadang bersifat emosional, dengan tujuan mencapai kesatuan atau integrasi. Akulturasi. Menurut Cohen-Jaraningrat, alkulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Proses sosial itu akan berlangsung hingga unsur kebudayaan asing itu diterima masyarakat dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri. Namun umumnya alkulturasi berlangsung tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan asing akan relatif mudah diterima apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini. 1. Tidak ada hambatan geografis seperti daerah yang sulit dijangkau. 2. Kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih besar bila dibandingkan dengan kebudayaan yang lama. 3. Adanya persamaan dengan unsur-unsur kebudayaan lama. 4. Adanya kesiapan pengetahuan dan keterampilan tertentu. 5. Kebudayaan itu bersifat kebendaan. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Dalam proses asimilasi, integrasi sosial dapat dicapai karena adanya faktor-faktor. 1. Toleransi terhadap perbedaan. 2. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. 3. Sikap saling menghargai orang lain. 4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. 5. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Perkawinan campuran atau amalgamation. 7. Adanya musuh bersama dari luar. B. Reintegrasi sosial. Perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kondisi ini oleh Suarjono Suekanto disebut sebagai disorganisasi atau disintegrasi sosial. Awal terjadinya kondisi ini adalah situasi di mana ada ketidakseimbangan atau ketidakserasian unsur dalam masyarakat karena salah satu unsur dalam sistem masyarakat tidak berfungsi dengan baik. Apabila terjadi disintegrasi sosial, situasi di dalam masyarakat itu lama-kelamaan akan menjadi chaos atau kacau. Pada keadaan demikian akan dijumpai anomi atau tanpa aturan, yaitu satu keadaan di saat masyarakat tidak mempunyai pegangan mengenai apa yang baik dan buruk, dan tidak bisa melihat batasan apa yang benar dan salah. Dalam kebingungan tersebut, masyarakat berubah untuk kembali pada tahap integrasi di mana lembaga politik, ekonomi, pemerintahan, agama, dan sosial
berada di dalam keadaan yang selaras, serasi, dan seimbang. Proses ini disebut dengan reintegrasi. Dalam pandangan Sukanto, reintegrasi atau reorganisasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga yang mengalami perubahan. Reintegrasi sosial adalah sebagai upaya untuk membangun kembali kepercayaan modal sosial dan kohesi sosial. Proses ini bukanlah proses yang mudah, proses ini cukup sulit dan memakan waktu yang lama. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.